Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 36 yang berbunyi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat perlu tekun dalam kehendak Allah supaya peroleh hidup kekal. Kehidupan umat manusia mulai dari masa pertumbuhan sejak kanak-kanak dan bertambah besar bukan karena mengkonsumsi makanan dengan cara sekali makan langsung melahap satu piring nasi, melainkan satu porsi kecil 3 hingga 4 kali sehari. Pohon buah-buahan juga bertumbuh semakin tinggi bukan karena kita menuangkan satu karung pupuk dan mengguyur air satu kolam, melainkan setiap hari kita menyiram secukupnya dan memberi pupuk sedikit demi sedikit. Sedikit yang demi sedikit itu adalah guna terjadi pertumbuhan secara alami, secara normal pula. Itulah sebabnya ada peribahasa Indonesia yang mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi sesaat saja. Pada umumnya, kita selalu terpesona dengan hal-hal besar, padahal kunci pertumbuhan adalah bermula dari hal-hal yang kecil. Kita yakin bahwa pertumbuhan rohani seseorang lebih disebabkan karena memiliki saat teduh yang rutin setiap harinya daripada menghadiri sebuah acara yang bisa berupa kebaktian, kebangunan, atau penyegaran rohani yang terlihat sedemikian cepat panas, tetapi juga cepat dingin. Demikian pula halnya dengan kesuksesan di dunia kerja. Aktivitas dan rutinitas harian yang kerap kita sepelekan ternyata justru itulah penentu dari suatu kesuksesan hidup kita. Mari kita pertanyakan kembali apa saja yang jadi agenda atau jadwal aktivitas hidup kita sehari-hari. Apakah kita menjalani aktivitas pekerjaan yang penuh dengan rencana dan langkah-langkah positif? Ataukah sebaliknya waktu sehari-hari kita habiskan dengan hal-hal yang kurang berdaya guna atau kurang berdaya capai? Mari kita tata kembali tentang agenda atau jadwal harian kita. Mari kita pastikan bahwa setiap hari kita melakukan tindakan-tindakan kecil tetapi memiliki dampak yang besar di waktu yang akan datang. Mari kita atur waktu kita sedemikian rupa hingga kita bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab pekerjaan dengan baik dan selalu berusaha untuk bisa mengerjakan sesuatu yang berdaya capai dan berhasil guna setiap hari. Tidak ada gunanya kita mengikuti seminar-seminar sukses dan mengambil keputusan-keputusan yang revolusioner atau suatu keputusan yang besar, tetapi tidak diimbangi dengan agenda atau jadwal harian yang mengarah pada tujuan. Pada akhirnya kita semua tahu bahwa hal-hal kecil yang dilakukan secara rutinitas yang membuat sesuatu perbedaan. Bila kita tanya saja kepada atlet-atlet profesional, maka mereka akan mengakui bahwa kehebatan mereka di arena atau kompetisi pertandingan itu ditentukan oleh ketekunan dalam latihan-latihan kecil setiap harinya. Oleh sebab itu, ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Roma 12 ayat 12 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami sebagai umat milik-Mu, kami harus memerlukan ketekunan dalam melaksanakan kehidupan kami sehari-hari, di dalam memperlakukan kehendak Allah, di dalam kenyataan kami hidup yang harus selalu berharap terus untuk memperoleh hidup yang selama-lamanya secara kekal di surga kelak. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh-sungguh harus berserah kepadamu ketika hambatan-hambatan yang disebabkan oleh karena kelemahan dari utamanya iman percaya kami yang sering digerogoti juga akibat sakit penyakit yang ada pada diri kami, yang lebih banyak memang dipengaruhi oleh sakit penyakit rohani kami, sehingga penyakit tubuh jasmani kami ini sungguh adalah dampak yang tidak dapat kami hindari karena pemikiran, akal, dan perasaan kami yang selalu berlebihan berada pada hal-hal yang sifatnya dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka sekarang Bapa, kami ingin sungguh-sungguh serahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan penyelesaian-Mu sendiri. Dan ketika sakit penyakit juga masih mau mengganggu kami, tolong Tuhan supaya melalui perawatan dengan pola hidup, pola makan minum yang memang sehat, kami senantiasa boleh diberi akan kesegaran hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan doa dan harapan kami ini hanya kepadamu saja. Bapa yang Maha mendengar seruan doa kami ini, karena kami hanya mau bermohon dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, jadilah kehendak-Mu. Amin.